Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi di channel Mari Terbang. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih perbedaan pesawat Airbus dan pesawat Boeing. Ya, ini termasuk ke type of aircraft. Oke, jangan lupa untuk share, comment, like, dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk support selalu channel ini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Yang pertama itu ya, apa sih perbedaan dari kedua pesawat ini? Yang pertama, perbedaannya kalau kita lihat secara fisik, ya kalau kita sekilas atau melihat, misalnya kita ke bandara gitu, langsung melihat pesawatnya, sebenarnya yang terlihat itu yang pertama itu adalah moncongnya atau hidungnya. Kalau di moncongnya dari pesawat Airbus itu, kita bisa bilang tidak pakai sudutnya, atau mereka itu bulat untuk ke keadaan hidungnya atau nose-nya itu. Tapi kalau untuk Boeing, mereka lebih runcing. Hidungnya itu lebih ada sudutnya. Lalu kalau dari segi bodinya ya, kita bisa melihat kalau pesawat Airbus itu lebih besar atau lebih wide atau lebih gembung daripada si Boeing. Kalau Boeing itu kita tahu pesawatnya lebih ramping. Lalu apa keuntungan dari body ramping dan body agak gemuk atau lebih bulat atau tipe hidung yang seperti si Boeing ini, kecepatan itu lebih cepat untuk memecah udara atau hambatan di atas. Sedangkan kalau untuk Airbus ya mungkin bedanya tidak terlalu signifikan seperti itu. Yang kedua adalah untuk alat kendali pilot. Kalau Boeing itu mereka memakai namanya yoke. Yoke-nya itu berbentuk setir ya, yang seperti kita sudah ketahui kalau kita lihat ini ya di YouTube-nya para pilot yang biasanya pakai yoke itu biasanya pesawat Boeing yang seperti Lion. Kalau untuk ke Airbus mereka lebih menggunakan side stick. Side stick itu seperti yang untuk stick game itu, yang mereka seperti joystick ya, kalau mereka di sebelah kiri untuk pilotnya di sebelah kiri, kalau untuk co-pilotnya di sebelah kanan. Jadi perbedaannya itu kalau dari segi cockpit view. Lalu kalau kita di malam hari, penanda dari untuk mana Airbus mana yang Boeing ya type of aircraft-nya, kita bisa lihat di lampu strobo. Lampu strobo ini kalau untuk Airbus bisa mengedip 2 kali dalam 1 detik, itu untuk Airbus. Sedangkan kalau untuk Boeing, mereka berkedip sebanyak 1 kali dalam 1 detik. Itu perbedaannya kalau kita lihat di malam hari. Dan yang ketiga, perbedaan yang bisa kita lihat itu sebenarnya adalah di winglet atau wingtip mereka. Kalau kita lihat untuk Airbus, dulu yang sayapnya atau berbentuk runcing, sekarang mereka merubahnya ke dalam bentuk lengkung ke atas. Itu kalau untuk Airbus sekarang. Kalau sekarang untuk Boeing, mereka mengusung desain winglet baru, yaitu dijuluki Scimitar Winglet. Ya, Scimitar Winglet yang seperti di gambar. Lalu dari segi ergonomis atau ekonomis ya, lebih murah atau lebih hemat si Airbus daripada Boeing. Itu kalau dari segi hitung-hitungan ini, minyak itu kita serahkan kepada yang bersangkutan, Pertamina Aftur. Oke, lalu untuk ini, kalau yang terakhir itu, kalau kita tahu kalau Airbus itu berasal dari Prancis ya, French ya, mereka yang membuat ininya pesawatnya. Sedangkan kalau untuk Boeing itu ke Amerika Serikat. Lalu selama saya melakukan on the job training, apa pengalaman saya terhadap dua pesawat ini? Kalau saya melihat lebih suka mana atau saya tim mana, saya adalah tim Airbus. Saya lebih suka melihat cara landing dari tower. Saya lebih suka melihat cara landingnya si Airbus daripada si Boeing. Kalau Airbus landing, mereka step by step nampak gitu. Mereka landingnya lebih soft kalau terlihat dari tower. Kalau Boeing, mereka lebih tajam atau lebih terlalu belak-belakan kalau kita lihat dari tower ya. Itu adalah pendapat saya ya. Tapi apakah ada pengaruh dari bentuk bodi pesawat? Mungkin ada, karena kalau kita lihat semakin pipih atau semakin runcing ya seperti Boeing tersebut, maka untuk memecah udara atau mempercepat keadaannya lebih besar sih
Boeing tersebut daripada si Airbus. Lalu sebenarnya pengaruh terbesar itu adalah di wind. Jangan salahkan ini, mungkin kaptennya nggak bisa landingin pesawat dengan baik, jangan. Lalu atau ini karena Boeing, ini karena maskapai. Tidak ada seperti itu, karena memang kami air traffic controller selalu memberikan surface wind supaya pilot bisa judge angin datang dari mana dan kecepatannya berapa. Dan di pesawat itu sudah juga ada namanya, mereka juga bisa mengetahui berapa angin di final tersebut. Lalu selama di ini 2 kali saya on the job training, saya yang saya ketahui itu yang mempunyai untuk traffic domestik yang mempunyai Airbus itu adalah yang pertama Batik Air, yang kedua Citylink ya, yang di Palembang waktu itu, yang ketiga itu ada Wagon Air. Lalu kalau untuk penerbangan internasional kebanyakan menggunakan Airbus. Contoh pesawat haji itu Lion menggunakan Airbus. Lalu yang pernah saya lihat juga ada Garuda Indonesia waktu itu extra flight dari Surabaya, Jakarta, Palembang kalau nggak salah. Itu juga ada ini memakai Airbus 330. Kalau di Bengkulu saya cuma menemukan pesawat Airbus 320 dan itu dipakai oleh Citylink. Kebanyakan di Indonesia juga memakai Boeing ya, contohnya Lion. Batik juga ada pakai, karena saya waktu itu pernah naik Batik dari Jakarta ke Medan, mereka memakai Boeing 3737 seri 900 ya, itu Batik. Lalu ya kebanyakan semua maskapai itu memakai Boeing dan beberapa maskapai juga ada yang memakai Airbus. Nah guys, mungkin itu ya perbedaan dari kedua pesawat ini ya, pesawat Airbus dan Boeing. Ya, apakah ada masalah tentang untuk perbedaan ini? Bagi saya tidak ada masalah, mau naik Boeing mau naik Airbus itu sama saja, karena kita lihat pilot-pilot itu sudah dilatih dengan baik dan tidak mungkin seorang pilot yang sudah menjadi kapten tidak mungkin membawa pesawat dengan ya acak-acakan. Tidak mungkin saja itu, karena mereka sudah, pilot-pilot itu sudah dilatih dengan baik dan sudah dibekali ilmu yang sangat luar biasa. Oke, mungkin itu saja di video kita kali ini. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe-nya dan disampaikan kepada kawan-kawannya bahwa ada video ini. Ya, jangan lupa untuk support selalu channel Mari Terbang ya. Terima kasih untuk yang telah subscribe, telah support channel ini. Ya, saya mengucapkan selamat datang bulan Ramadan ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di next video. Salam terbang buat kita semua. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Thank you.